Salam teman-teman semua. Salam. Kali ini kita sedang berada di suatu tempat dan bersama seseorang yang luar biasa. Barusan kita ngobrol dan kita awalin aja. Rupanya kita ini normal ya Mas Dede ya? Iya normal. Ini Mas Dede dari Ruang Tanam Jakarta. Halo, saya Dede dari Ruang Tanam Jakarta. Dan Mas Dede ini boleh dibilang multi talenta ya kalau saya lihat, walaupun saya baru pertama hari ini ketemu ya Mas Dede ya. Tapi saya udah merasa sebelum ketemu pada waktu saya ada di Instagramnya ya, saya senang banget tuh. Yang membuat saya langsung ngontak Mas Dede ini. Waduh, pengen ikut ya. Waktu itu kan tim kalau nggak salah dengan pohon bunga ya. Begini. Biar ceria lah ya. Biar ceria ya. Waduh, keren bener. Saya merasa gitu langsung kontak. Ini kalau kita orang Palembang bilang ini wong kita galo nih. Wong kita galo. Sama-sama ya. Iya sama. Nah Mas Dede, saya biasa dalam liputan ini cuma membicarakan dua hal. Satu mengenai siapa dia, dan juga yang kedua adalah ngapain aja sih dia. Mungkin Mas Dede mau yang mana nih? Siapa dia dulu aja ya? Boleh Cerita Mas Dede. Latar belakangnya seperti apa sih Mas Dede? Latar belakang saya profesi. Iya. Profesi saya awalnya tuh seorang chef. Iya. Chef dari luar negeri ke Indonesia. Tapi setelah kita jalanin terus, kayaknya mulai jiwa saya tuh ketemu pas saat pandemik tuh. Apa itu artinya? Menarik nih. Pandemik adalah hal yang paling ditakutkan ya. Ya, disitulah memang mengerikan. Berkah saya. Berkah saya tuh bukan berkah sebuah materi ya. Iya. Tapi berkah saya ketemu sama jiwa saya gitu. Passion saya sesungguhnya apa? Gitu. Awalnya juga memang waktu di posisi saya sebagai chef, saya pun udah larinya selalu ke kitchen artist, carving buah, mengukir, terus sama ice, sama dekorasi. Udah itu aja kerjaan saya. Waktu di Amerika pun saya ketemunya dikasih posisinya seperti itu. Dan saya nyaman. Akhirnya pas pandemik ini saya punya restoran kecil, tutup dan saya pun kena pengurangan pegawai. Lalu saya dapatlah tuh yang namanya pesangon. Baru saya beranikan diri curahin semua imajinasi saya ke hobi saya. Hobi saya tuh yaitu tanaman, dekor, sama berbau alam lah. Baik. Berarti pada waktu di chef pun walaupun dia masak tetap masih ada mendekor, artinya artnya tetap sudah ada. Masih. Ya, berarti even waktu di plating aja, itu kita harus pakai art yang namanya culinary art, kayak fine dining gitu. Kita hias. Oh iya, kayak ngecik kan seperti itu ya. Tekniknya pun saat memasak juga sama, nggak jauh beda sama kayak kita buat suatu kerajinan tangan, suatu lukisan. Lukisan itu saat kita udah mulai di piring, plating. Mulai dari sausnya kita lukis, peletakan si ikan, lauknya, nasinya, kentangnya, sayurannya, dan atasnya tuh finishing touch garnish. Seperti itu, itulah culinary art. Kalau di fruit carving kita ukir mulai dari buah semangka misalkan menjadi flower vase, ice carving menjadi sebuah elang, patung Indian dan lain-lain. Seperti itu sama. Berarti ada sekolahnya dong? Ada. Saya sekolah D3 di NHI. Dan ada memang jurusan untuk art itu? Iya, betul. Di situ kita saat semester 6 kita ketemu sama di mana lu harus terjun spesialitinya gitu. Gitu. Kebanyakan orang yang memang gila sama ukir khusus di buah dan es sama dekor. Tapi kalau orang yang lebih suka juga sama plating, dia main juga ke fine dining buat culinary art itu. Nah, di situ banyak orang-orang yang kreatif juga. Tapi double kerjanya, udah art juga, masak juga. Iya, dibakar juga. Jadi lelah.
melelahkan. Udah gitu, ya hari-hari besar kita nggak bisa relax. Harus yang namanya kita kerja dan on. Rata-rata itu 16 jam sampai 20 jam kerja. Kalau dibilang nih anak hotel nih biasanya. Iya, anak hotel. Betul ya? Betul. Tapi saya nggak nyangka loh bahwa di dunia itu kuliner itu di anak hotel ada yang memang spesial untuk bikin itu aja tugasnya, ngukir aja ya. Ya bisa, ada. Ya sesuai passionnya. Namanya kitchen artist. Iya. Biasanya yang kayak gitu-gitu bayarnya lebih mahal dan di tag-nya juga namanya kitchen artist. Oke. Beda lagi. Oke. Posisinya tuh sebagai setara dengan si chef de party gitu. Oke. Chef de party itu chef yang khusus di ranahnya, di Iya. sectionnya, Baik. yang handle semuanya. Nah, jadi kita balik tadi begitu sudah pas ada Covid, pas boleh bilang pengurangan jadi, apa yang dilakukan? Ya, saya nekat waktu itu ya, beli ke tanaman, bikin greenhouse, beli tanaman yang antik-antik. Saya hunting ke Jepang dari Hawaii, dari Amerika, saya hunting dari Ekuador, saya kumpulin, baru saya growing. Iya. Ternyata tangan saya cocok, senang, meskipun ada beberapa yang gagal. Iya. Cuma setahun balik modal. Luar biasa. Iya. 1 tahun. Dahsyat. 1 tahun balik dan Ya. alhamdulillah rumah lunas. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya Mas Dede lebih spesialnya ke tanaman apa sih? Tanaman saya ya, Iya. jujur sekarang ini saya lebih ke tanaman-tanaman yang antik yang jarang dimilikin sama orang-orang sih. Iya. Di dunia ya, bukan Iya. di Indonesia doang. Di dunia? Ya, Wow, keren. di dunia. Tanaman-tanaman antik, langka dan benar-benar spesies, bukan tissue culture atau bukan Iya. buatan manusia. Seperti Tapi benar-benar alam, seperti Monstera deliciosa itu kan asli. Tapi mereka dari seedling alam. Dia punya corak yang warnanya beda-beda. Itu asli, natural. Dan ditemuinnya itu dari ribuan biji cuma satu. Entah itu nggak tentu besarnya tuh jadi cantik variegatanya. Oh. Bisa jadi hijau, makanya yang jadinya variegatanya stabil ini yang diburu oleh kolektor dunia. Oke, saya akan coba pelan-pelan dulu memahami bahwa tadi bicara ada sebuah tanaman monstera. Ada yang Mas Dede, artinya Mas Dede ini kejar adalah yang benar dari alam. Berarti ada yang dari alam, ada yang bisa dibentuk oleh manusia. Betul. Ada yang bisa dibentuk dari manusia tuh seperti dari Thailand banyak ya. Iya. Ada Monstera, Thai Constellation, Ya. Platinum, Creme Brulee, Legacy itu dibuat. Nanti kita boleh minta foto-foto yang dibicarakan Boleh. ini ya Mas Dede ya? Boleh. Menarik sekali. Sama ada yang dari benar-benar nature seedling. Gitu. Kalau memang benar-benar dari alam, bagaimana cara mendapatkannya? Itu pertanyaan menarik nih. Kolektor menyimpannya Oh, dari jadi Jepang misalkan. Sasarannya ke kolektor. Ya, saya selalu nyarinya ke kolektor karena nggak dijual di nursery di Jepang, Iya, di iya, Amerika, iya. di Hawaii nggak dijual sembarangan. Oke. Kenapa Hawaii? Emang Hawaii itu banyak? natifnya si Monstera. Oh, Gitu. Dari Amerika Latin. berarti kalau di Jepang dia sudah berburu dulu sebelumnya. Karena kebanyakan orang Hawaii Iya. ini banyak juga yang pindah ke Jepang beberapa. Oh. Karena deket kan. Iya. Makanya mereka ada antara campuran Amerika sama Jepang kan, Hawaii itu mukanya. Iya, benar. Benar nggak? Benar. Okinawa juga. Oke. Di sini juga ada ya nanti ya yang spesial ya Mas Dede ya. Nanti kita Ada, lihat ya. ada. Beberapa ada di sini. Kebetulan baru kemarin terjual. Pas abis joget-joget itu abis dibeli sama orang di borong. Salah joget-joget. Iya, joget-joget dibeli. Karena baru jarang-jarang saya keluarin. Oke. Nanti saya pengen dong ikut joget-joget sama ini. Boleh, Berdua ya, kita berdua apa Boleh, sama rame-rame ya. Wah. Boleh kita ntar bikin ya. Kita bikin. Reels. Oke. Keren. Terus Dan Mas untuk Dede, tanaman yang biasa-biasa yang sudah banyak di pasaran, Iya. kita nggak jual yang
Sekarang tuh nggak jual Ayo yang kita lihat yuk, ya, mana yuk kita samperin. yang nggak perform. Kita selalu bikin manis dulu dia. Ya, ini. Baru ya kita bikin manis dulu, baru kita jual. Orang pasti tertarik ngeliatnya. Sebentar, pengertian manis dalam dunia tanaman ini apa Mas Dede? Jadi zaman sekarang kan nih banyak yang beli apa? Kalau yang pasaran-pasaran gitu kan tanamannya kan Iya. masih banyak sekarang beredar yang satu daun. Iya. Beli yang ekonomis gitu. Iya. Cuma kalau pasaran kenapa nggak kita tumbuhin cantik dulu, baru dijual gitu? Baik. Karena dia bakal tumbuh cantik kok. Kan bagus kalau dijualnya sudah cantik, manis. Ini prinsip juga ya, berarti Iya. prinsip marketing. Kecuali Ya? kalau misalkan yang memang tanaman benar-benar super rare atau langka, itu sedaun masih oke lah. Karena memang susah didapetin di dunia kan. Bener gak? Baru ditumbuhin cantik sama si yang mengadopsinya. Nah, karena itu kepuasan tersendiri. Betul. Kita Iya, betul. tumbuhin Benar, sebuah barang langka, Iya, iya. autentik Iya. dengan diri kita. Oh, ini menarik nih. Jadi orang tuh penggemar atau menghobi ini berarti punya kepuasan sendiri pada waktu dia menumbuhkan, sehingga kalau saya yakin bahwa antar kita sesama makhluk hidup, apalagi kita sebagai manusia dengan tanaman, itu pasti kontak batin ada ya Mas Dede ya? Harus ya. Dan ini terbukti ibarat kita dengan menyirami dengan senyum, dengan perasaan gembira. Pasti itu. Setuju sekali. Saya selalu berikan Ya. edukasi di Instagram Ya. kalau saya saat live. Ya. Selalulah kasih mereka, even indoor, kita Ya. tuh udah ada yang namanya tanaman itu akan happy, akan bahagia kalau dia ketemu suara percikan air, Oh, percikan cahaya, air, oke. angin, udara yang Ya. sejuk. Meskipun di indoor, di apartemen kita bisa kok. Sekarang di S Hardware atau dimanapun banyak jual air terjun, Ya. air terjun yang pakai colok Kecil. listrik. Betul, ya. betul. Kasih aja itu, biar humidity-nya juga dapat di indoor. Apalagi kalau yang udah di halaman taman, bikin deh kayak gitu. Yang namanya pencinta tanaman, Ya. dia memang punya kebun kayak hutan, tapi dia punya koleksi pribadi. Oke, Seperti itu, oke. paham nggak? Paham. Gitu. Koleksi pribadi yang saya bilang itu ya itu yang kayak antik-antik. Oke. Gitu. Pasti ditaruh di satu pojokan atau satu tempat sama dia. Dan buat teman curhat kali ya. Seperti contohnya kita punya tas, waduh banyak, atau kita punya kucing Ya, kampung ya, banyak, wah di halaman banyak, tapi kita punya koleksi di dalam Ya. yang lebih menarik gitu. Jagoannya ya. Tas pun begitu kan? Bener, bener. Tapi saya sadar dulu Mas Dede ini benar-benar faktornya kalau dibilang dari boleh dibilang nggak punya pengalaman di sini, cuma nanti kepepet, terus bisa menemukan jati dirinya di sini, kecintaannya, dan berhasil sampai saat ini kalau dibilang boleh dibilang sudah gaungnya Ruang Tanam Jakarta ini luar biasa. Ya, amin. Karena berawal dari Iya. hobi ya. Heeh. Yang bagus tuh memang awalnya kita hobi dulu, cintain dulu. Benar. Saya 2017 kan Iya. mulai koleksi kan. 2017 sudah mulai. kenal Oke. koleksi Monstera gitu. Waktu masih jadi chef tuh ya. berarti? Chef ya, Terus? udah senang. Udah gitu baru yang namanya koleksi itu emang benar-benar racun. hobi itu benar-benar gila. Aduh. Saya apalagi buka-buka Instagram. Ih, gila ini orang Amerika, cakep banget. Saya kira Monstera mainan. Oke. Gitu, tanaman mainan. Gami-gami gitu sintetis. Beneran lo ada. Dan mulai dari situ saya belajar. Oh, ini yang buatan lab. Oh, ini yang buatan alam asli gitu. Nah, saya mulai pahamin itu. Jadi Oh, ini otodidak jenisnya beda. Ini Borsigiana. Oh, ini Deliciosa. Oh, ini yang pasaran. Oh, ini yang langka. Iya. Keren. Oh, ini janda bolong. Misalkan ada janda bolong Adansonii, Iya. Acuminata, ada Akakoya, ada Obliqua. Iya. Beda-beda. Gitu. Obliqua tuh yang kayak tulang ikan, tau kan? Tulang ikan? Kurus. Oke. Obliqua namanya. Ini sendiri apa namanya Mas? Ini namanya Monstera Adansonii. Adansonii. Kalau kita sebut di Indonesia tuh janda bolong. Cuma yang variegata belang-belang. Iya. Sebenarnya bisa bilang variegata itu penyebab dasarnya apa sih Mas?
Kok bisa Varigata berbeda? adalah kelainan genetik dari si tanaman tersebut. Nah, di mana gen itu kalau diperbanyak, aroid itu kan dia tumbuhnya dengan akar angin ya. Iya. Dia hidup dari akar angin, Iya. tumbuh terus dengan stek batang, dia udah dapat akar, nggak kayak stek pohon. Kalau Oke. stek pohon kan kita mesti bungkus dulu, pancing dulu, kita kupas dulu kan. Kalau dia udah punya akar anginnya sendiri buat hidup. Ya. Nah, kita potong per daun, Ya. baru kita bisa bungkus dia dengan media. Nanti dia bakal tunas satu. Nanti ada contohnya kayaknya. Artinya varigata itu sebenarnya kalau kita bilang dia memang sebuah kelainan genetik. Iya. Tapi apakah berarti dia sehat atau tidak sehat dalam hal ini? Tanaman Om tahu ini, Ya. kura-kura albino, Iya. ular albino. Benar. Nah, itu versi tanamannya kalau varigata, albino. Seperti itu. Sebenarnya artinya dia tetap aja sehat, cuma memang beda Lainan genetik. Kelainan Ya, genetik. ya. Kekurangan. Kekurangan. Di mana mereka Ya. daun hijau dan varigata Iya. itu pertumbuhannya cepatan daun hijau. Oh. Karena si varigata ini lebih lama, kenapa? Mereka punya kekurangan dan mereka produksi sebuah keindahan di warna daun tersebut, lukisan alam. Berarti ada dasarnya sih Lu yang mencetuskan, oh ini justru yang indah. Iya. Ada sejarahnya Mas, Betul ceritain dong. Sejarah yang indahnya. Jadi yang varigata yang cantik itu yang Iya. daunnya penuh dengan marble warna-warni, corak abstrak. Oke. Nah, itu yang dicari orang. Oke. Dan itu produksinya, mekarnya itu lama. Karena mereka produksi sebuah keindahan di dalam seludang tanaman tersebut. Gitu. Dan ini sama sekali nggak bisa kita pancing ya? Bisa tapi? Bisa dipropagasi. Ya, propagasi Bisa. istilahnya. Ya, propagasi itu perbanyak atau budidaya. Oke. Tapi dengan cara stek batang. Stek biasanya. batang. Nah, Ya. bisa juga, ada juga orang yang berhasil pakai lab. Cuma itu cuma jadi jelek. Karakternya nanti jadi tipis, jadi coraknya kurang gitu. Cara kerjanya dengan lab? Kultur jaringan gitu loh. Dari elemen si batang itu, Iya. dia taruh di gel dalam toples segini potongan batangnya, terus ditumbuhin kayak pohon toge. Iya, iya, iya. Nah, habis itu dengan resep-resep mereka lah yang melakukan. Nah, langsung terjadi dapat. Seperti anggrek juga udah banyak sih. Oke. Menarik, menarik. Tapi untuk saya lebih suka keotentikan mereka asli dari Authentic, alamnya. iya. Artinya Mas lebih mencangkok ya, stek. Mencangkok ya, saya lebih prefer ke perbanyakan dengan menyetek batang. Karena genetiknya masih kuat. Karakternya masih kuat. Gitu. Ketebalan daun, performnya, Iya. bentuk sama warna. Kalau bicara keindahan berarti ini udah bicara lebih ke seni, art. Artinya karena sesuatu itu nggak ada yang permanen, pasti akan mengalami perubahan. Suatu saat berarti keindahannya bisa bergeser dong, Mas. Keindahan bergeser itu jika si varigatanya itu terlalu ekstrim. Ekstrim. Ya, terlalu ekstrim maksudnya si putih atau si kuning dari warna daun tersebut itu terlalu full dan dia bakal menggosok. Boleh ya kita ke sini, kita lihat sebenarnya yang antara per daun ini yang mana yang menurut Mas Dede yang spesial atau yang terbaik? Oh, misalkan dari kayak gini. Ya. Ini spesial nih. Nah, dari marbling ini. Marble itu pengertian untuk warna-warninya. Warnanya ini semburat itu. Oh, semburat. Ini kayak abstrak dilukis sama si tanaman tersebut kan. Iya. Ya. Dan ini lihat cantik kan? Cantik. Saya juga ngelihat cantik. Lihat seratnya dia. Iya. Seperti kita ketemu kayu jati. Iya. Kita selalu ngeliat serat kan? Benar. Gitu juga daun tanaman. Nah, pertanyaannya, kalau ini kan aslinya hijau, tua. Kalau ini karena daun muda atau memang sudah varigata? Ini daun muda, tapi dia belum matang. Nanti saat matang dia akan seperti ini. Seperti ini, cakep ya. Nah, nilainya nih Mas Dede, ini 2 lembar ini kelihatannya. Menurut Mas Dede, ini yang lebih cakep yang mana? Kalau saya ini, ada Alasannya? silvernya. Silver sebentar Mas Dede. Silvernya lebih nyala. Silvernya yang mana dia? Ini abu-abu. Oh iya. Karena ada efek warna tambahan silver. Oke nih teman-teman, ini artinya kita benar-benar belajar ya.
Dan ini juga daunnya kita pegang dengan penuh kelembutan ya. Oh, kita lagi kayak kenalan gini ya. Benar-benar. Terus ada lagi yang monstera di situ. Ayo kita lihat yuk Mas, yuk. Gimana nih? Monstera alam juga sport. Mas, seedling itu pengertiannya apa, Mas? Seedling. Jadi dari benar-benar dia awalnya dari biji. Dari biji. asli alam, Terus? tumbuh, Iya. besar dan stabil seperti ini. Kita logika aja secara mungkin logikanya nggak umum ya. Iya. Tapi bagi saya udah ngobrol sama dia. Oh iya, lu kan kalau gua potong setengah lu tetap dapat dari bawah. Iya. Terus lu bakalan stuck dan lu bakalan mandek, pasti Iya. lu nunas. Iya gak? Iya.